lu mau nanya nggak, Res? Ini gampang dia. Aduh, jangan dikik. Berita kebenaran. Waktu Yesus di muka bumi, dia manusia atau bukan manusia, Bang? Menjadi manusia. Iya, yang makan, yang tidur, itu manusia atau bukan, Bang? Menjadi manusia. Iya, berarti dia manusia ya, Bang ya? Kan saya bilang firman yang menjadi manusia. Iya, saya tanya Yesus ini di bumi, Bang, manusia atau bukan? Saya akan menjawab sesuai catatan ayat-ayat Alkitab. Lebih parah ini, menjadi manusia terus jawabannya sepanjang hari. Iya. Ya, jadi gini Bang, halo Bang Andi. Gini Bang, beritakan kebenaran. Jawabannya sepanjang hari menjadi manusia gitu loh. Jadi Abang beritakan kebenaran ini, dengar dulu Bang, beritakan kebenarannya. Kalau pertanyaan Abang Hande itu ya sampai kapan juga kita tidak bisa selesai juga ya. Abang Hande bertanya apakah kemanusiaan Yesus itu apakah ciptaan ya? Manusia firman yang menjadi manusia otomatis manusia ya. Tapi kalau dia bertanya gitu kita harus jawab apakah manusia Yesus itu berasal dari dunia? Kan gitu, susah juga. Jadi kita tidak bisa menjelaskan sedetailnya juga, dia juga tidak bisa menjelaskan sedetail. Kalau kita jawab manusia kan firman jadi manusia otomatis manusia. Terus dia bilang oke. Terus kalau kita tanya balik, tapi benarkah kemanusiaan Yesus itu dari bumi? Kan bukan, kan dari surga. Jadi bingung juga tanya kita manusianya Yesus itu harus pakai logika juga. Wampes sebelum ke Banyumas ya, Wampes manusianya Yesus itu berasal dari kandungan Bunda Maria. Bunda Maria juga di bumi, dia makan hasil bumi. Ya, manusianya Yesus, dengerin dulu kawan Medan. Saya ngomong sama Wampes dulu bentar ya. Dinda Juma udah lahir itu, udah. Diam dulu, aduh ya Allah, gue turunin lu, kesel gue lihat lu ya. Jadi Wampes, Bunda Maria itu sebelum ada Yesus, Bunda Maria duluan ada. Setelah Bunda Maria cukup dewasa, Bunda Maria mengandung Yesus. Bunda Maria makan hasil bumi, kemudian Yesus berkembang menjadi 9 bulan. Jadi Yesus itu berasal dari rahim Maria yang bersumber dari hasil bumi. Lahirlah Yesus menjadi bayi. Bayi ini juga makanan hasil bumi. Pertama dari asinya Bunda Maria dan bergizi begitu. Pertanyaannya sederhana, bro. Yang dilahirkan Maria ini manusia atau Tuhan? Silakan Wampes. Ya, oke Bang, saya jawab ya. Pertanyaan Abang, apakah Yesus itu yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan gitu? Yohanes 1 ayat 14 itu sudah jelas. Ya, firman. Jangan diam dulu, saya ngomong sama Wampes dulu. Jangan dikacauin lah. Wampes, yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia, B Tuhan. Ya. Aku jawab. Ya, silakan. Ya, itu adalah kemanusiaan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria, tapi bukan dari dunia, karena dia sendiri berkata, "Aku bukan dari dunia, tapi dari surga." Jadi bingung juga kita sebenarnya. Saya nggak nanya asal-usulnya. Yang dilahirkan Maria itu ada bayi dibungkus kain lampin, taruh di palungan gitu ya. Bayi itu ya yang dirawat Maria itu bayi ini manusia itu atau Tuhan? Ya, manusia. Karena udah jelas firman mengatakan bahwa firman jadi manusia otomatis manusia itu. Oh, berarti anak Maria adalah manusia, betul? Iya, kan Bibil udah menjelaskan, masa Abang nggak mengerti gimana? Udah jelas firman menjadi manusia otomatis manusia. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Manusia itu kalau ciptaan Tuhan, kita tidak bisa, kalau Yesus tidak bisa dikatakan ciptaan Tuhan. Saya nggak nanya Yesus dulu, saya nggak nanya Yesus. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Oke, manusia itu ciptaan Tuhan karena semua dari dunia ini. Baik. Apakah bayi yang dilahirkan Maria itu manusia? Bukan, tidak itu tidak masuk logika, soalnya dia itu. Jadi anaknya Maria bukan manusia. Ya otomatis kan aku jawab tadi ya, yang dilahirkan Maria itu bukan dari dunia gitu ya. Jadi bukan ciptaan tapi utusan gitu. Yesus itu berasal dari mana menurut Anda? Ya, Yesus dia berkata bahwa aku berasal dari surga, dari Bapa. Berarti otomatis dia bukan ciptaan, tapi dia adalah utusan. Dari surga itu turun ke bumi berbentuk apa?
Nah, berbentuk manusia lewat firman itu kan udah jelas. Firman jadi manusia, otomatis manusia Lewat adalah mana dia? Lewat mana dia turun ke bumi? Lewat Ya, mana? oke. Dia jadi manusia berarti otomatis dia harus lahir dari manusia bukan dari Oke. pohon. Yang melahirkan manusia siapa? Yang melahirkan manusia adalah manusia karena dia menjadi manusia otomatis Yang lahir dari melahirkan manusia. Yesus siapa? Nah, gimana, Bang? Yang melahirkan Yesus siapa? Yang melahirkan Yesus adalah Bunda Maria. Bunda Maria. Anaknya Bunda Maria yang dilahirkan itu manusia atau Tuhan? Yang dilahirkan adalah kemanusiaan. Manusia. Kemanusiaan. Oke. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Karena aku bisa mengatakan, Bang, bahwa itu adalah utusan. Kalau manusia dia dari bumi. Kan dia Lo kan kok jadi ribet banget sih jadi orang lupa deh. Bang, gini Bang, kalau aku mengatakan bahwa itu manusia, sedangkan dia bukan berasal dari bumi atau dia juga Adam itu diciptakan melalui tangan Tuhan sendiri. Jadi menurut Anda anaknya Maria ini disimpulkan nih. Dan Anaknya Maria yang jadi Yesua bayi itu ini. ada oleh karena kuasa. Iya, ngaco semua nih. Saya berdua dulu sama Ompes dulu. Ini berisi kan. Saya berdua sama Ompes dulu. Saya nggak lama kok, bentar lagi mau sholat nih. Ompes, terakhir nih. Yang dilahirkan Maria bentuk bayi itu manusia atau Tuhan? Iya kan aku tahu jadi jawab tadi Bang, manusia, kemanusiaan. Oke, manusia, Yesus. baik. Jadi bayi itu bukan Tuhan ya? Bukan, kan udah di Bukan, mengatakan udah. bahwa kemanusiaan Yesus Dijawab itu. aja. Kalau udah menjawab bukan, jangan ditambahin lagi. Jadi bayi itu manusia bukan Tuhan ya? Manusia. Manusia, baik. Roh Tuhan Jadi berdiam jadi di sejak dalam Yesus lahir yang berkuasa sampai dewasa dia bukan Tuhan, sama betul? sekali kita mempunyai roh. Tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi Yesus itu adalah ciptaan, utusan bukan ciptaan ya. Yang itu yang aku tekankan ya. Jadi menurut Anda terakhir, sejak dia dilahirkan sampai dewasa, Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Iya, dia memiliki dua ilahi gitu. Ada keilahian manusia seperti kita dan ilahinya Allah itu ada, firman-Nya itu ada. Kemanusiaannya itu ada. Saya ulang Makanya lagi. di dalam Saya ulang lagi nih, sederhana nih pertanyaannya. Sejak Yesus bayi sampai dewasa, Yesus adalah A manusia, B Tuhan, C keduanya. Iya, cek kedua-duanya. Oke, Kepenuhan jadi Allah, anaknya Maria kepenuhan dua manusia. macam. Itu yang jawabannya. Jadi anaknya Maria manusia dan Tuhan. Kepenuhan Allah dan kepenuhan manusia sebenarnya Oke. jawaban yang benar. Jadi diputuskan ya, anaknya Maria manusia dan Tuhan ya. Oke, siapa Tuhannya Maria? Siapa Tuhannya Maria? Tuhannya Maria kan Bapak yang di surga yang mengutus, yang membuat Maria melalui firman-Nya itu sebelum Yesus menjadi manusia. Dia masih Kan firman. anaknya Tuhan, kenapa dia nggak menuangkan anaknya? Kan anaknya Tuhan. Oke, terus saya tanya kepada Abang, sebelum Yesus lahir, sebelum firman itu jadi apakah Ya udah lagi. dengar Bang, dengar Bang. Di sini ajar soal. Ya, jadi Soal Abang azan, tanya lanjut. begitu, salah Bang. Dengar dulu Bang ya. Ya, kalau Abang bertanya begitu, Yesus itu sebelum lahir dia masih firman ya. Berarti otomatis Allah menciptakan Maria itu dengan firman-Nya itu. Ya, setelah Maria udah diciptakan sebagai manusia, udah dewasa, terus Allah mengutus firman-Nya itu lagi melalui manusia itu, Maria itu. Bukan Abang tadi mengatakan bahwa Maria melahirkan Yesus kan gitu. Kan Yesus sebelum melahir masih menjadi firman, kan Maria udah ada. Maka Allah mengutus Yesus melalui firman itu menjadi manusia. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Gimana? Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya, kalau kita untuk firman-Nya, perkataannya berarti Bang Juma, gantian. tapi untuk kemanusiaannya itu kemanusiaan biasa. Bentar Bang bentar. Gurunda udah monitor? Belum. Oh belum. Izin saya mau sholat dulu, udah asar Gurunda gantian. Oke, baik. Cepat Bang Setilo. Iya, jadi saudara ini memaksakan antara makhluk yang datang kepada Paulus seakan-akan itu adalah Yesus anak Maria, sehingga kita diajak untuk menjadi gila, sama-sama gila gitu ya. Kalau Anda mengkaji lebih jauh, Anda mau Memang menyusun kalian gila kok.
Apalagi Sandy Celebes tuh gila itu. Sandy Celebes itu pertanyaannya bolak-balik. Apalagi apabila Anda kemudian menyusun semua perkataan Yesus ketika ia datang ke tengah-tengah Bani Israel, tidak ada satu unsur pun dari ucapan beliau, dari mukjizat beliau, dari pekerjaan beliau, dari kesepakatan beliau, persetujuan beliau yang akan menghantarkan manusia waras untuk mendudukkan dia sebagai Tuhan. Gak ada. Lahir sebagai manusia, mengajar sebagai manusia, berkata sebagai manusia, bermukjizat sebagai manusia, seluruhnya sebagai manusia. Tapi kenapa kemudian orang Kristen hari ini mencoba untuk melilit lidah? Yesus yang datang kepada Maria adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa? Apa yang mempengaruhi? Apa yang merasuki orang-orang Kristen? Sehingga orang Kristen mengatakan itu. Sedangkan orang Yahudi nyata, jelas mereka bergaul, hidup bersama, berdampingan, seia sekata dengan Yesus. Tapi mereka hanya mendudukkan Yesus itu pada level tertinggi sebagai Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah. Tidak ada mereka kemasukan konsep bahwa Yesus yang datang di tengah mereka ini adalah Elohim, Yod-He-Pav-He, yang datang mengambil rupa manusia menjadi bayi. Itu nggak ada. Konsep itu final, baik melalui Yesus maupun dari murid Yesus. Apa itu? Hidup kekal mereka bisa peroleh apabila mereka mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Apa yang kalian kejar? Hidup kekal, bukan? Hidup kekal yang Yesus torehkan adalah mengenal dirinya sebagai utusan. Lalu kenapa harus menyimpang lagi? Kenapa harus ada embel-embel dia yang tadinya adalah firman turun mengambil rupa manusia menjelma menjadi manusia, lalu kemudian mencuri kata ilah dari Quran, mengambil kata ilah itu seakan-akan itu untuk melegitimasi sembahan kalian yang bernama Kristus itu. Dia memiliki keilahian. Apa pula Anda mengambil, mencomot kata ilah dari Quran demi untuk memberikan satu bumbu kepada ketuhanan yang Anda sembah agar dianggap itu benar? Tidak. Finalnya pengajaran Yesus di tengah Bani Israel hanya untuk agar Bani Israel menganggap, menerima dia, mengenal dia semata-mata sebagai jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Dia hanya rasul. Titik. Kristen muncul menjual produk gagal dari barat. Produk yang sudah ditinggalkan oleh barat. Gereja sudah pada kosong karena irasional, tidak masuk akal. Masih menggaungkan di Indonesia. Kenapa? Karena orang Islam Indonesia tidak pernah usil dengan agama kalian. Sehingga kalian itu leluasa menjual produk gagal itu ke kami. Dia adalah ilahi yang musul jadi manusia untuk nebus dosa manusia. Apa itu? Apa itu? Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai data, berbicara mengenai histori, yang kalian sembah itu bukanlah anak Maria. Yang kalian sembah itu jelas Kristus palsu yang datang kepada Paulus, yang membisikkan Paulus, yang mengajarkan Paulus, yang membimbing Paulus, yang mengarahkan Paulus, yang mengatur Paulus, yang menunjukkan Paulus jalan menuju kepada pola yang dia mau. Maka muncul ketimpangan yang sangat luar biasa perbedaannya dan nyatanya. Apa itu? Murid-murid Yesus tidak ke gereja. Murid-murid Yesus tidak makan babi. Murid-murid Yesus tidak ibadah minggu. Murid-murid Yesus tidak merasulkan Paulus. Murid-murid Yesus tidak mengkitabkan kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Sedangkan Kristen yang muncul belakangan dari produk gagal dari barat itu menjual kemudian Yesus yang seakan-akan dia itu adalah Tuhan yang nusul ke bumi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, padahal kitab kalian sendiri yang mengatakan jelas itu. Kisah Para Rasul 2:36, Yesus yang kau bunuh itu, orang-orang Israel tahu Yesus yang kau bunuh itu, yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Paulus mengatakan juga dalam Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi kalian.
Lalu kenapa harus menjilat ke Yesus anak Maria yang utusan Tuhan kepada Bani Israel spesial? Kenapa harus kalian mengambil-ngambil Yesusnya orang Yahudi? Kenapa enggak Yesus kalian aja? Yang diterangkan oleh Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8 dan seterusnya itu. Yang diterangkan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu. Yang diterangkan oleh Paulus di dalam Roma 14 nomor 9 itu. Kenapa harus mengambil lagi Yesus yang lain? Kenapa enggak jujur aja? Yesus kami bukan manusia. Sebagaimana yang diterangkan oleh Paulus dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang datang kepadaku bukan manusia dan bukan anak manusia. Kenapa harus kalian mengambil lagi manusia yang adalah Yesus anak Maria itu? Selesaikan perkara kalian. Yang kalian sembah itu adalah Yesus yang bukan anak Maria. Selesai. Paulus mengatakan itu, bahwa Kristus yang diperkenalkan oleh Paulus kepada Kristen orang Barat ini adalah Kristus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sedangkan murid-murid Yesus ketika mendengarkan firman dari Yesus, mereka mendengarkan firman dari manusia. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku datang sebagai manusia atau sebagai kucing? Manusia. Selesai perkara itu. Tapi Kristen mencoba untuk mengkawinkan Yesus manusia, Yesus bukan manusia. Finalkan aja, Bung. Jangan abu-abu, saudara. Yesus yang kalian sembah 100% bukan manusia dan 100% bukan anak Maria. Udah selesai. Nah, jadi gini, kalau ya ini ya Bang Suma pada saat Bang Suma. Jadi kalau menurut Abang Suma jelaskan tadi ya, mengatakan bahwa Yesus itu dua atau begini-begini ya. Kalau Bang Suma mengatakan begitu, Abang Suma harus menunjukkan data bahwa Maria itu ada dua, kan gitu ya. Nah, terus tadi Abang Suma mengatakan bahwa harus Yesus itu utusan. Memang benar ya. Kalau menurut kepercayaan kami Yesus itu diutus ya, dan kami tanpa Yesus itu kami tidak bisa mencapai Allah itu. Makanya keselamatan itu ada pada Yesus. Makanya kami harus ikuti Yesus ya. Itu kuncinya ya. Kami mengenal Yesus itu sama saja dengan kami mengenal Bapa itu. Makanya itu kuncinya bagi kami ya. Jadi udah jelas ya. Tanpa Bapa, tanpa Yesus kami tidak bisa mencapai Bapa yang kudus itu. Itulah kunci kami orang Kristen ya. Kami mempertuhankan Yesus sama dengan kami mempertuhankan Bapa. Sudah selesai. Itulah kunci kami. Kalau orang Kristen yang mengerti tentang makna ajaran kekristenan ya, kami mengenal Yesus itu sama dengan kami mengenal Bapa. Udah sama. Ya, jadi gitu. Tadi Abang Suma mengatakan bahwa mencuri kata Allah ya. Berarti saya mempertanyakan kepada Abang Suma, apakah kata Allah dalam kitab Abang itu apakah nama Tuhan Abang atau itu cuman kata sesembahan? Saya mempertanyakan itu kepada Abang. Oke, saya jawab. Saya tidak membahas kata Allah. Yang saya bahas itu adalah kata ilah. 100% ilah. Sisi ilahiannya. Gak usah ke sana, Bung. Ketika Anda mengatakan kami menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah, tidak ada yang mempersalahkan itu. Karena Yesus yang datang kepada Paulus memang ingin diilahkan. Yesus yang datang kepada Paulus memang ingin dituhankan. Yesus yang datang kepada Paulus itu memang ingin disembah. Yesus yang datang kepada Paulus, sebelum datang ke Paulus, Yesus itu sudah pernah datang kepada Yesus. Saya ulang lagi. Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang sama yang pernah datang kepada Yesus. Apa kata Yesus kepada Yesus? Yesus, jika engkau menuhankan aku, jika engkau sujud menyembahku, maka segala kemuliaan dan kekuasaan langit dan bumi akan aku berikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus asli menolak itu. Yesus asli menolak itu. Maka di data Lukas 4 nomor 13, Yesus palsu mundur dari mencobai Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Manakala waktu yang tepat itu? Mana waktu tepat itu? Pada saat Yesus anak Maria sudah terangkat ke bumi, Yesus palsu kemudian bereaksi menyesatkan orang-orang yang banyak. Lahirlah agamamu. Camkan itu baik-baik. Jadi kalau Anda menyembah Yesus yang datang kepada Paulus, Anda seakan-akan merasa menyembah pencipta langit dan bumi. Memang itu maunya. Memang dia ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi. Memang dia ingin dituhankan. Karena memang
memang dia sedang menggiring anak keturunan Adam masuk ke dalam neraka. Jadi lu pasti harus wajib memiliki perasaan bahwa yang kau sembah itu seakan-akan adalah pencipta langit dan bumi. Sayangnya, yang kau katakan Yesus anak Maria yang kau sembah itu, di penghujung kehidupan manusia nanti akan datang dan mengatakan, enyahlah daripadaku wahai seluruh Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang salah? Mereka yang diusir juga mengatakan menyembah Yesus. Mereka yang diusir juga mengatakan bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Bahkan mereka mengatakan Yesus yang mereka sembah adalah jelmaan, inkarnasi, perwujudan daripada pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Bapa. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang kalian sebut Kristus Yesus itu siapa rupanya? Jadi yang membantu kalian untuk menyembuhkan orang sakit, kalian bermujizat itu Yesus yang mana rupanya? Ternyata Yesus tidak mengenal kalian. Ini yang harus saudara camkan. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan kami menyembah Yesus yang adalah Bapa itu sendiri, memang itu keinginannya Yesus yang datang kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan ente percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang kepadamu dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan ente percaya. Jangan ente percaya. Hari ini Kristen ini dari mana? Dari orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus Yesus di padang gurun. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Ya ini jadi Kristen menggabungkan antara manusia dan Yesus palsu. Jadi seakan-akan yang kalian sembah itu adalah anak Maria. Kalau yang kalian sembah itu anak Maria, berarti kalian penyembah manusia. Betulkah kalian penyembah manusia? Coba, ada nggak yang bisa jawab? Betulkah kalian penyembah manusia? Bang, gini, jadi gini bang, bentar, bang. Jawab dulu. Betulkah kalian penyembah manusia? Jawab dulu. Ya, kami menyembah manusia yang punya mukjizat, ya, yang setara dengan baik, selesai itu. Sudah. Ya. Selesai. Selesai karena sudah. Dia berasal dari Allah. Dia itu adalah selesai Allah. Sudah. Pertanyaan saya, apakah Bani Israel menyembah manusia? Apakah Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo menyembah manusia? Oke, ya, jadi bang. Apakah mereka menyembah manusia? Mereka itu menyembah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka menyembah manusia atau tidak? Ya. Mereka menyembah manusia atau tidak? Mereka itu menyembah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Manusia atau tidak? Manusia atau tidak? Tidak. Ya. Oke, sudah selesai. Selesai kita. Kristen menyembah manusia. Abraham, Ishak dan Yakub itu dari Yesus sendiri. Bani Israel tidak menyembah manusia. Selesai. Apalagi? Jadi gini bang, jangan minggu saya dulu bang, saya jelaskan dulu kan, bukan saya. Ya, silakan. Ingat ya, orang Yahudi tidak menyembah manusia, Kristen menyembah manusia. Ingat itu. Oke, jadi gini ya. Ya, kenapa aku mengatakan bahwa yang kami menyembah itu adalah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itu, dan aku bisa mengatakan bahwa Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah yang menjadi Yesus itu sendiri. Ya, firman yang menjadi Yesus itu sendiri. Di dalam Musa bertemu langsung dengan Allah itu, ya, Allah itu berkata bahwa Musa berkata kepada Allah itu, siapa namamu sehingga aku memperkenalkan kepada bangsa Israel. Allah itu berkata, aku adalah aku. Dan aku itu mengutus aku bagimu. Ya gitu, bang. Aku itu mengutus aku bagimu. Ya, bang. Allah itu mengutus. Bang, coba Anda baca Yohanes 8:42. Anda mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Coba Anda buktikan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Silakan Anda baca Yohanes 8:42. Kalau Bapa adalah Yesus itu sendiri, maka yang menjadi manusia itu Bapa sendiri atau bukan?
Ya, firman Bapa yang menjadi manusia otomatis. Kok lari ke situ? Bapa. Saya ulang lagi. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka apakah dia akan mengaku dia datang menjadi manusia atas kehendaknya sendiri? Atau Jadi, tidak atas kehendaknya sendiri? Yang mana yang betul? Yesus itu bukan Bapak sendiri, tapi perkataan Bapak otomatis Bapak itu adalah berubah keyakinan lagi. kami. Tadi mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Sekarang berubah lagi. Bapa bukan Yesus itu sendiri. Yang mana yang betul? Bapa jadi gini, adalah Bang. Yesus itu sendiri, atau Yesus itu bukan Bapa itu sendiri? Mana yang betul? Iya, ya. Jadi menurut sudut pandang kami, suara saya itu adalah otomatis saya punya suara, berarti saya itu sendiri. Itu yang kami ngomong. Oh lama. Ya, kenyataan Bapak otomatis bagian dari Bapak itu. Jadi ketika suara Anda itu masuk di dalam kaset atau di flash disk, itu adalah Anda. Bukan saya, tapi suara saya otomatis dari saya gitu. Kalau suara saya adalah saya, itu beda dengan suara saya berasal dari saya. Segala sesuatu yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Contoh, ingus yang berasal dari Anda bukan ingus. Yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Ludah yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Apa yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Anda adalah Anda. Suara Anda bukan Anda. Suara Anda adalah pribadi yang berbeda dengan Anda. Paham sampai sini? Jadi Yesus itu bukan Bapa. Makanya dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan yang kalian sembah. Yang kalian sembah itu adalah dia sendiri yang datang menjadi manusia. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Itu dua pribadi yang berbeda. Ya, silakan. Boleh jawab, boleh. Sekarang ganti pemain, siapa yang mau maju dulu? Siapa? Satu-satu. Ya, kebenaran. Tunggu gua naikkan dulu. Yang lain diam dulu satu-satu. Tunggu sabar. Nah, yang lain di mute, kebenaran yang maju. Oke, siap. Gini, Bang Suma mengatakan bahwa kami menyembah Yesus yang nampak kepada Paulus. Saya ingin mengatakan dalam ayat yang menyatakan tentang Yesus bagaimana otoritas Tuhan. Ini dia berotoritas. Pertama, Maha Pengampun, yang berkuasa mengampuni itu hanya Allah. Tidak mungkin manusia berkuasa. Ini namanya berkuasa, artinya ada otoritas. Tapi Yesus dia berkata, dia berkuasa mengampuni. Otoritas. Kemudian, yang mempunyai kemuliaan dari sejak dunia belum dijadikan, pasti hanya Allah Bapa. Tapi Yesus berani dengan nyata berkata bahwa kemuliaan yang sudah ada sebelum ada dunia ini, sudah ada kemuliaan Yesus. Kemuliaan apakah itu? Ketiga, apalagi ini, pernyataan Yesus bahwa malaikat itu adalah miliknya. Kita tahu bersama, malaikat itu kepunyaan Allah Bapa. Tetapi Yesus dia berani berkata bahwa malaikat itu miliknya dan dia menyuruhkan malaikat. Dan keempat, dia berkata dia berkuasa. Dan kemuliaan dia akan turun dengan kuasa dan kemuliaannya, Yesus katakan. Ini bicara tentang otoritas, bukan pemberian. Otoritas. Manusia, nabi, siapa yang berani berkata seperti Yesus itu, yang berotoritas seperti Yesus, kalau dia bukan Tuhan. Ini pernyataan-pernyataan. Ini sebelum Yesus bertemu dengan Paulus yang dinarasikan oleh Bang Suma tadi. Ini pernyataan selama Yesus yang masih ada dalam dunia ini, Bang. Bahkan Yohanes yang murid paling dekat dengan Yesus menyaksikan dengan nyata tentang ketuhanan Yesus, bahwa dia adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman juga itulah Allah. Dan dia telah menjadi manusia, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu telah jadi. Dan dia telah menjadi manusia, ayat ke-18. Di situ dikatakan bahwa Allah Bapa dia menyatakan dirinya melalui anak itu. Kalau nggak percaya saya akan kasih data-datanya. Atau Bang Suma dulu narasi. Silakan. Oke, baik. Saya katakan lagi kepada saudara, dua hal nih. Buat Kristen yang lain juga, dengarkan baik-baik. Yesus datang berkata, Yesus datang melakukan perbuatan, pekerjaan.
Jadi Yesus berteori dan berpraktek. Ketika Yesus berteori, apa kata Yesus? Yohanes 14:24. Teori yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi teori, ucapan, lisan yang keluar dari mulut Yesus yang menghantarkan orang Kristen menuhankan Yesus, itu bukan dari Yesus itu sendiri. Dalil. Itu teori. Itu teori. Apapun yang Yesus katakan, aku Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ucapan sekalipun levelnya kayak gitu, Yesus ucapkan sekalipun, itu dia tidak sedang berkata-kata dari dirinya sendiri. Yohanes 12:49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, untuk aku sampaikan. Kenapa Kristen kemudian tergiring untuk melupakan dan memuntahkan ucapan Yesus itu? Kenapa? Karena Kristen ini adalah umat yang sudah disesatkan oleh Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Secara teori, Kristen gagal segagal-gagalnya. Itu secara teori, secara firman. Sekarang secara praktek. Yesus membangkitkan orang mati. Wow, keren. Membuat air jadi anggur, orang lumpuh berjalan, orang buta mengintip. Badai menjadi tenang. Wow, praktik Yesus mantap kali. Sayangnya dari aspek ini Yesus klarifikasi, coy. Yohanes 5 nomor 36. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan apapun itu, membangkitkan, membuat mata melihat, kaki lumpuh berjalan, air jadi anggur, ataupun apa itu, kata Yesus, pekerjaan-pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Selesai. Jadi dua aspek yang Yesus bawa kepada Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel, ucapan dia, teori dia, praktek dia, pekerjaan dia, mujizat dia, seluruhnya dua komponen yang Yesus miliki sebagai senjata kenabian dan kerasulan ini ternyata seluruhnya adalah milik kepunyaan Tuhannya. Yesus hanya manusia, duta, wakil, utusan Tuhan di atas muka bumi, spesial juru selamat untuk Bani Israel. Lalu kenapa Kristen menganggapnya Tuhan? Karena dia mengatakan, kepadaku diberi kuasa. Di mana Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Oh, ternyata ada. Anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni. Padahal di situ bukan mengatakan diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi arti yang sesungguhnya adalah diberi kuasa untuk meninggalkan dosa, bukan mengampuni dosa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau itu landasannya, kita lihat di dalam Matius 24 nomor 41, ternyata Yesus sendiri yang mengatakan. Di dalam Yohanes 20 nomor 23, Yesus sendiri mengatakan apa? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Berarti kamu pun bisa mengampuni. Tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosa orang itu tetap ada. Kan keren. Yesus mengatakan kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya orang tersebut akan diampuni. Lalu unsur ketuhanan yang diambil oleh Kristen ini mana? Rupa-rupanya hal sepele kayak begini itu dijadikan sebagai bahan untuk menuhankan anak Maria. Rupa-rupanya Kristen mengatakan itu karena Kristen dalam keadaan tersesat oleh makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus, saudara-saudara. Tadi Anda mengatakan dengan pongahnya, dengan sombongnya, siapa Yesus yang mampu mengutus malaikat-malaikatnya? Bung, kau tanya sama Yesus di dalam Matius 24:41. Sus, saya mau tanya, Sus, kamu punya malaikat? Iya. Kok iblis juga punya malaikat? Iblis juga punya malaikat, Yesus juga punya malaikat. Apakah dia kemudian setara? Silakan Anda pikirkan sendiri.
ternyata di dalam kitab Mazmur 91, malaikat yang datang kepada Yesus itu utusan Tuhan kepada Yesus. Di dalam Yohanes 1 nomor 51, ternyata malaikat yang datang kepada Yesus itu adalah utusan Tuhan kepada Yesus. Jadi apa yang menjadi masalah? Malaikat yang datang kepada Yesus itu adalah suruhan-suruhan Tuhannya untuk mendampingi dan mewakili Yesus. Malaikat yang datang dari Elohim kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus, itu ternyata adalah penghubung kepada Yesus dari Tuhannya. Jadi saudara, berhenti mengatakan Yesus anak Maria itu Tuhan. Berhenti. Yang kalian tuhankan itu bukan dia. Yang kalian tuhankan itu adalah makhluk roh yang datang di padang gurun mengaku Yesus kepada Paulus. Beda. Yesusmu dan Yesus Bani Israel itu adalah dua Yesus yang berbeda. Makanya Yesus Bani Israel ketika bertemu nanti dengan Anda, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus anak Maria akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Makanya terakhir 10 detik. Makanya kata Yesus, kalau engkau ingin melihat penyesat, kalau engkau ingin melihat nabi palsu, kalau engkau ingin melihat sibilisisis, lihat buahnya. Dia bukan Bani Israel, tapi memanggil aku Tuhan. Dia bukan Bani Israel, tetapi memakai namaku, bermujizat mengusir setan dan juga bernubuat. Itulah si penyesat. Begitu saudara. Silakan. Ya. Tadi langsung mengatakan bahwa iblis itu punya pengikut. Ya betul. Kenapa? Karena dalam keyakinan kami, iblis itu dia adalah malaikat pemuji yang karena kesombongannya maka dia dijatuhkan. Dan dia membawa pengikut-pengikutnya. Karena iblis itu adalah malaikat yang jatuh kemudian menjadi iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bukan disuguhkan oleh Bapa, malaikat-malaikat disuguhkan oleh Bapa kepada Yesus. Tetapi kalau kita baca, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Artinya Yesus menyuruhkan malaikatnya, bukan malaikat Bapa, tetapi malaikatnya Yesus. Padahal yang punya malaikat ini bicara tentang malaikat keseluruhan, itu adalah Yesus. Jadi pernyataan bisa dibantah bahwa iblis punya pengikut-pengikutnya karena malaikat yang jatuh. Tetapi Tuhan Yesus dia datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Itu kedatangannya yang kedua kali. Ada kuasa dan kemuliaannya Yesus. Yang ketiga, memang doa Bapa kami pun menyatakan, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah, datanglah kerajaan, ampunilah kami seperti orang yang bersalah kepada kami. Tetapi yang saya katakan bukan hanya tentang kita mengampuni. Semua manusia harus demikian. Tapi pernyataan saya bahwa Yesus berkuasa. Ada otoritas, Bang. Bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi ada otoritas pengampunan. Dia berkuasa mengampuni. Kemudian, pernyataan juga di dalam Yohanes 3:34 bahwa di dalam diri Yesus ada roh yang tidak terhingga. Semua kita manusia mempunyai roh yang ada batasnya. Tapi dalam diri Tuhan tidak lihat. Kenapa? Karena sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, dia adalah firman yang keluar dari Bapa. Karena itu yang Bang Suma angkat ayat tadi dalam Yohanes 8 ayat ke-42, keluar dari Bapa. Yang abang bedakan dengan pernyataan dalam Filipi 2 6-8. Padahal itu sebenarnya panjangan. Sahabatlah, tadi Bang Suma panjang sekali, saya diam. Biarin res nggak apa-apa. Kan saya nggak menghujat, saya hanya menyatakan. Lanjut. Ada datanya, Bang. Semuanya ada data. Kalau diminta saya akan tunjukkan. Kok res terus. Lanjut. Kan ada penghujatan sini, Bang. Iya, adik saya itu baru bangun. Kita memberikan edukasi lah kepada yang menonton 300 loh. Iya, silakan. Sampai di mana saya tadi diganggu, saya sudah lupa juga ini. Lupa dia. Ini parah nih. Oke. Saya tanggapi dulu. Boleh? Nanti silakan. Anda gimana ini diganggu? Yang pertama, saudara, Anda mengatakan malaikatnya. Yesus sendiri berdoa dan mengatakan apa? Apakah kamu menyangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?
Yesus itu adalah utusan Tuhan yang sudah dinyatakan bahwa dia adalah hamba yang suci, orang yang dikasihi Tuhan. Yesus dengan lisannya mengatakan, apakah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru? Berseru di situ apa? Memohon. Memohon itu apa? Berdoa. Di dalam bahasa Yunani-nya parakaleo. Parakaleo itu meminta, menghambakan diri, memohon, memelas kepada Tuhanku, kepada Bapakku, supaya Bapakku segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Ini bukan Tuhan ini, Bang. Jangan kau paksakan nabi tersebut jadi Tuhanmu. Bedakan dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Lalu kemudian Anda mengatakan, oh, Yesus itu memiliki roh. Saudara, coba kamu berselancar dalam Yohanes 3 nomor 34. Kata Yesus, sebab siapa yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim, karena Elohim mengaruniakan roh Elohim kepadanya dengan tidak terbatas. Siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Elohim, maka kepadanya Tuhan akan menganuriahkan rohnya kepadanya dengan tak terhingga. Sekarang penyampai firman apakah cuma Yesus? Penyampai firman banyak. Yohanes penyampai firman, Harun penyampai firman, Daud penyampai firman, Salomo penyampai firman, Musa penyampai firman, Isa, Yakub penyampai firman. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang kepenuhan roh Elohim. Jadi saudara, yang kau paksakan menjadi Tuhan itu adalah utusan Tuhan, Nabiullah, Rasulullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Anda ingin menjadikannya sebagai tameng untuk membungkus Kristus yang datang kepada Paulus itu. Supaya kami orang Kristen, orang Islam ini yang tidak belajar Bible bisa dipatolo-toloi. Bisa dibodoh-bodohin oleh kalian. Kami penyembah Yesus anak Maria. Oh no, kalian penyembah makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku nyamar-nyamar jadi Kristus. Sehingga kamu memaksakan seluruh ucapan Yesus yang menurut kamu terindikasi, ini Tuhan nih, ini Tuhan nih, karena dia mengatakan ini pasti Tuhan. Padahal itu semata-mata tadi saya sudah mengatakan dua aspek, Bung. Tolong bantah dua aspek ini. Jangan Anda hidup di halusinasi Anda sendiri. Yesus mengatakan perkataannya, dia dianggap sebagai nabi dan rasul melalui perkataannya. Dan ternyata perkataannya itu hanya perkataan Tuhan yang dia sampaikan. Bantah itu, jadikan dia Tuhan. Bantah itu. Yang kedua, perbuatannya, pekerjaannya. Ternyata untuk membuktikan pekerjaan itu, untuk membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan. Lalu faktor apa lagi yang bisa membuatnya menjadi Tuhan? Ucapannya yang sakti itu hanya ucapan seorang rasul. Pekerjaannya yang sakti itu hanya pekerjaan seorang rasul. Lalu yang mana yang bisa membuat dia menjadi Tuhan? Satu-satunya adalah ketika makhluk roh yang datang kepada Anda menjerat Anda dengan ngaku-ngaku sebagai Roh Kudus itu yang menghantarkan Anda untuk memaksakan Yesus sebagai Tuhan. Itu aja. Itu aja. Sehingga ada kemudian dia datang menjelma, inkarnasi, teopani dan seterusnya. Itu siapa yang ngajarin ente? Sedangkan ucapan Yesus, pekerjaan Yesus, kesaktian Yesus, semuanya hanya kesaktian dan ucapan orang yang diutus sebagai nabi tok, bukan sebagai Tuhan. Sadari itu. Sadari itu baik-baik. Nah, sekarang saya kasih Anda 5 detik dari saya. Tolong kamu runtuhkan ucapan Yesus yang mengatakan dia tidak dapat berbuat apa, berkata-kata dari dirinya sendiri. Tolong kamu runtuhkan kesaksian Yesus bahwa seluruh mujizat yang dilakukan hanyalah untuk bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Runtuhkan itu. Dengan cara apa? Silakan, saya ingin tahu. Bro, silakan bro. Di awal Bang Suma saya sudah katakan bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia harus menggenapi setiap nubuatan. Karena itu dikatakan dia sudah. Tuhan yang dimaksud adalah menggenapi setiap nubuatan. Tetapi dalam pelaksanaan
nubuatan. Ucapan Yesusnya. Gimana? Perbuatan Yesusnya. Seluruhnya dia saksikan sebagai utusan Tuhan tok. Lari ke nubuatan lagi. Ini, ya saya temukan itu. Coba. Tabrak dua ini dulu. Tabrak ini dulu. Jangan kau lari ke nubuatan, saudara. Silakan, tabrak yang dua ini dulu. Ucapan-ucapan Yesus yang begitu sakti. Akulah, dia, aku dan dia adalah satu. Tabrak itu dulu. Dan mujizat-mujizat membangkitkan orang mati, bla bla bla. Tabrak itu dulu. Jangan kau bawa nubuatan. Karena kalau Anda membawa nubuatan, sama dengan Anda sudah melambaikan bendera putih. Tabrak yang dua ini dulu. Silakan. Ya, saya akan menjawabnya dengan pernyataan bahwa dia menggenapi nubuatan dan nubuatan yang tergenapi. Karena itu dikatakan dalam Matius 24, dia sendiri yang berkata, Matius 24, bahwa dia akan datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Karena itu tanda kemenangan. Ini perkataannya, ini perkataan sebelum dia dibangkitkan. Tapi dia sudah menyatakan tentang kemahakuasaannya pada saat dia datang ke dunia kedua kalinya. Dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Kedua kalinya dia datang sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Sebagai Tuhan. Hah? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya dia datang sebagai Tuhan? Matius 24, Matius 1 ayat 8. Di mana? Matius 24? Matius 24 ayat yang ke-30 dan 31. Hei. Dan justru saudara, justru ketika Anda membawa ketika Anda membawa Matius 24, justru di situ Yesus menerangkan kalau dirinya itu sebagai anak manusia. Nomor 30-nya Anda bawa kemudian. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Pada waktu itu akan nampak tanda apa? Tanda apa? Tanda anak manusia. Jedar. Kalian memaksa anak manusia jadi Tuhan. Kenapa? Karena ada roh yang kalian sebut Roh Kudus tapi tidak kudus. Itulah yang membisikkan dan menghantarkan Anda menjadi Kristen. Padahal Yesus tidak pernah kemudian mengatakan dia datang sebagai Tuhan. Matius 24 nomor 30 jelas Yesus mengatakan pada waktu itu akan tampak anak manusia di tengah langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia datang sebagai utusan Tuhan yang maha kuasa dan yang maha mulia. Dia datang membawa kemuliaannya dan kekuasaannya. Keutusan siapa? Elohim yang mengutus dia. Final itu, Bung. Oke. Saya belum melihat Anda bisa menabrak 2 poin tadi secara teori dan praktek. Yesus hanyalah utusan Tuhan. Anda mencoba jungkir balik serong kiri dan juga sedikit agak ke kanan. Matius 24 nomor 30 justru menampar Anda. Lalu apalagi yang Anda akan jadikan sebagai penolong? Silakan. Justru semua banyak ayat-ayat menyatakan tentang bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kamu berkata aku adalah guru dan Tuhan dan benarlah demikian. Itu pernyataan. Ucapan Yesus apa? Ucapan Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Bang semua. Gugur bang. Kenapa gugur? Itu ucapan Yesus atau ucapan yang diperintahkan untuk ia ucapkan? Ucapan Yesus. Yang diperintahkan. Dia mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Hayo. Tapi susah saudara Anda menyelipkan Yesus padang gurun itu masuk ke dalam kenabian Yesus. Susah saudara. Dia berkata, ini di depan orang Yahudi yang mengetahui tentang hukum Taurat. Itu pernyataannya. Dia katakan bahwa dia berkuasa mengampuni dan orang Yahudi yang tahu akan hukum Taurat itu adalah penghujatan. Karena keyakinan. Bisa kamu tunjukkan dalilnya? Yahudi, jangankan mengatakan dia adalah dia adalah berkuasa mengampuni. Menyebut Anda tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia berkuasa? Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6. Di situ Anda sadar nggak apa yang diucapkan dalam original teksnya? Apa?
Apa yang ada di sana? Lebih mengkuatkan lagi, Bang, kalau kita ke ya, silakan. Lagi. Tapi saya nggak mau ke sana. Coba Anda masuk ke original teks. Saya nggak ada data soal itu, saya nggak belum sedia data. Wah, bahaya saya ini. menyediakan data yang tertulis. Bahaya ini. Ya, di situ tidak dikatakan mengampuni, tetapi epiemi. Epiemi itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Meninggalkan, jedar, gugur. Apalagi yang bisa menolong Anda? Apalagi? Itu, Bang, berkuasa mengampuni. Apalagi? Tidak ada berkuasa, saudara. Tidak ada kata berkuasa di situ. Itu sudah Anda melihat, saudara. Kalau Anda melihat di dalam Matius 9 itu jelas sekali dikatakan epiemi. Epiemi itu artinya aku meninggalkan atau meninggalkan aku. Coba Anda pikir. Sedangkan kalau dalam bahasa Yunani berkuasa itu adalah ekiros. Di situ tidak ada kata itu. Yang ada cuman kata epiemi. Jadi apa itu ya? Lembaga Bible Indonesia kemudian mencoba untuk menipu kalian. Epiemi itu artinya meninggalkan, membiarkan, ditinggalkan atau akan meninggalkan. Dalam bahasa Yunani, mengampuni itu adalah iskiros, itu mengampuni. Berkuasa itu adalah jangan kau memeruhi kau cuma, aduh. Lah, itu kita harus berdata, saudara. Kita tidak boleh kemudian membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Kalau ampun atau mengampuni dalam bahasa Yunaninya itu adalah singchoro. Coba Anda cari itu. Itu mengampuni. Berarti Yesus disebut apa? Dia berkuasa. Berkuasa apa? Meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan dosa. Yesus berkuasa meninggalkan dosa. Bukan berkuasa mengampuni dosa. Jedar. Dah, ada lagi yang bisa Anda hantamkan kepada Yesus? Ini, Bang, kalau dua data Anda itu, konyol, kami sudah pelajari, itu juga membicarakan tentang dia berkuasa mengampuni dosa. Saudaraku, kalau dalam kalimat yang ada itu membicarakan tentang hal bagaimana dia bisa menghapus dosa, meninggalkan dosa. Itu bicara tentang bahwa dari dialah dia berkuasa. Artinya yang saya mau garis bawahi di dalam kalimat itu pernyataan ada otoritas. Dia sebagai dia sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Kan tadi sudah dibilang. Kalau hanya mengampuni, semua nabi bisa mengampuni. Saudara, bisa mengampuni. Tetapi pernyataan berkuasa mengampuni, ada kuasa di dalamnya, itu hanya Tuhan. Tidak ada. Menurut kesaksian Yesus, saudara, menurut kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Pekerjaan yang dilakukan seperti ya anggaplah berkuasa mengampuni dosa, itu membuktikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan menurut Yesus. Dari kalimat itu otoritas sebagai ketuhanan. Bagaimana kita dapat katakan itu manusia atau Tuhan? Yang berkuasa mengampuni Yesus sendiri, itu hanya Tuhan. Yesus yang mengatakan, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Iya, itu pekerjaan. Tetapi ini pernyataan, Bang Suma, bukan pekerjaan. Kalau pernyataan berarti perkataan. Iya, perkataan. Kalau perkataan, Yesus sudah katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Gagal. Perkataannya gagal, pekerjaannya gagal. Jadi tidak ada sedikit pun unsur keilahian yang ada pada diri Yesus. Tetapi kenapa dia menjadi Tuhan? Bagi orang Kristen, karena orang Kristen menuhankan Kristus yang datang di padang gurun, tapi supaya dianggap bahwa mereka orang ini benar, mereka mencomot-comot Yesus anak Maria sebagai dia yang diikuti. Makanya Yesus di akhir zaman mengusir kalian, enyahlah daripadaku, aku itu tidak mengenal kalian. Pekerjaan
Maka itu berhubungan dengan Yohanes 10. Kalau kalian tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan. Itu Yohanes 10. Itu berhubungan erat. Itu bisa kita bahas. Tapi pernyataan tentang siapa dia, ini memperkenalkan siapa dia. Artinya itu pernyataan berkuasa mengampuni. Itu hanya Allah Bapa yang bisa mengatakan, tapi dia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Katakan semua yang dia katakan itu dari Bapa, pekerjaan yang dilakukan. Itu juga sejalan Yohanes 10 ayat yang ke-38. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Pada pekerjaanku. Ya Allah, susah memang ini. Ya Allah ya Karim. Saudara, kamu memaksakan Rasul Tuhan menjadi Tuhan. Kalau mengenai pernyataan, dengar. Kalau mengenai pernyataan, iya, saya tahu. Bahkan saya katakan, Yesus datang hari ini pun di tengah langit mengatakan, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Aku tetap tidak percaya. Kenapa? Satu, dia manusia. Kedua, dia wakil Tuhan. Dia Rasul Tuhan. Dia berkata-kata menurut firman Tuhan yang datang kepadanya. Tapi karena Anda terpengaruh oleh makhluk yang mengaku Kristus, maka Anda harus sampai mati memperjuangkan kesesatan itu. Anda sudah disesatkan begitu nyata. Yesusnya mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24. Firman, perkataan, pernyataan yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Kurang jelas apa lagi data itu? Jadi meskipun Yesus mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, bukan berarti Yesus Tuhan. Karena Yesus wakil Tuhan sedang mengucapkan perkataan Tuhan yang menjadi tugasnya untuk disampaikan kepada manusia Israel. Makanya dia mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepadaku tanpa melalui aku. Salah. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Tuhanku tanpa melalui aku. Tapi Anda merubahnya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus. Parah. Sedangkan yang Anda lakukan hari ini bersama dengan sekelompok orang-orang Kristen menjadikan Yesus itu sebagai tujuan akhir. Ke gereja nyembah Yesus, kemana-mana nyembah Yesus, kemana-mana Yesus sehakikat dengan Bapa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Ayah tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Tapi Anda memaksanya. Harus Yesus yang duduk di situ. Harus. Kenapa? Karena Yesus yang datang di padang gurun ini yang mempengaruhi ente, saudara-saudara. Ente harus menggulingkan kekuasaan pencipta dengan melantik Yesus kalian yang keluar dari kubur itu. Ente harus membumi hanguskan ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi dengan mengangkat sosok tokoh fiktif yang datang mengaku Yesus yang keluar dari kubur itu. Maka pada endingnya hari ini Yesus dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen. Sedangkan bagi Yesus menurut Yesus dia adalah utusan Tuhan. Yesus menurut Kristen, Yesus adalah Tuhan. Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Maka umat Islam dan orang-orang berakal lebih percaya kepada Yesus daripada kepada Kristen yang sudah jauh melenceng dari ajaran Yesus yang asli. Demikian. Bentar Bang ya. Jadi Bang Suma bilang tadi Bang ya. Bentar Bang. Saya selesaikan narasi saya enggak lama. Jadi justru Bang Suma, saya justru mengalir dengan narasi Bang Suma yang saya mengambil ayat di mana sebelum Yesus itu bertemu dengan Paulus, bahkan sebelum dia bangkit dan naik ke surga. Saya mencoba mencari ayat yang waktu dia masih melayani di bumi. Ini baru satu. Masih banyak ayat-ayat menyatakan tentang bagaimana ketuhanannya. Tetapi tentang dibantah sendiri oleh Yesus itu saja Bang Suma. Tentang berkuasa dibantah Yesus saja. Bang Suma sudah
Sabar, Bang. Dibantah oleh Yesus, Bang. Percuma. Yesus yang membantah. Bang Suma sudah mengambil banyak ayat-ayat, tapi tidak bisa membantah tentang berkuasa otoritas. Malahan tadi Yesus Bang sudah Suma mengatakan segala pekerjaan yang kulakukan itu bersaksi bahwa dia utusan Tuhan. Kalau tentang pekerjaan, ya lawan Anda Yesus, bukan saya. Tapi ini pernyataan, Bang. Iya, Anda lawan Yesus, jangan lawan saya. Yesus yang mempersaksikan itu. Yesus bersaksi tentang itu semua kalau dia hanya utusan Tuhan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Selesai bukan? Selesai bukan? Yang lebar menjelaskan. Ya enggak. Saya hanya mengatakan bahwa semakin Anda berceloteh, semakin Anda membantah Yesus, dan semakin nyata Kristen adalah antikristus. Ya, semakin Anda. Ganti ya, pesulap selanjutnya, Bang, beritakan. Berhenti dulu. Ganti pesulap selanjutnya nih, Bang. Saya menutup narasi saya dulu. Ya, silakan dikasih waktu untuk nutup narasi dia. Silakan. Dia ini adalah musuh terberatnya Yesus. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya mencoba menjelaskan tentang berkuasa mengampuni saja, Bang Suma tadi. Ya, oke lah, saya mengiyakan. Tapi Bang Suma seperti itu menyatakan bahwa berkuasa mengampuni itu hanya Allah Bapa, tapi Yesus dia berani menyatakan dia berkuasa mengampuni, dan itu tidak bisa dibantah. Walaupun ayat-ayat yang Bang Suma angkat tidak bisa membantah pernyataan memperkenalkan diri Bapa siapa dia. Dia juga berkuasa mengampuni dosa. Ya, Tuhan berkati. Saya bantah, Bung. Saya bantah. Yohanes 4. Sabar. Saya bantah. Anda jangan menyesatkan. Yohanes 4:34. Apa kata Yesus? Terkait dengan yang Anda ucapkan yang terakhir. Apa kata Yesus? Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jedar. Itu praktek, Bang. Pekerjaan itu praktek, melakukan, bukan pernyataan. Makananku adalah melakukan, mempraktekkan kehendak Bapa. Ini yang saya katakan berkuasa itu pernyataan, Bang. Kalau pernyataan kan tadi Bang. Yesus mengatakan, bagaimanapun Abang nggak bisa bantah. Loh, Yesus yang membantah bukan saya. Yesusnya yang membantah. Saya bacakan kepada saudara. Dengarkan bantahan Yesus nih. Yohanes 12, apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian dalam kitab saudara. Ini Yesus yang mengatakan. Kalau kita lihat dalam Yohanes 12-nya, Yesusnya dengan terang benderang mengatakan begini. Yohanes 12 nomor 49. Saya bacakan kepada Anda secara runut supaya Anda paham. Dia mengatakan apa? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku, Yesus, tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku mengatakannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jedar. Anda mau kemana? Gimana? Anda mau kemana? Jadi itu pun Abang nggak bisa membantah pernyataan. Anda mau kemana? Anda mau kemana? Pernyataan Yesus itu adalah pernyataan yang menjadi asupan dari Bapa untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Semakin Anda membantah, semakin membenarkan dan nampak bahwa Kristen memang adalah anti Yesus anak Maria. Justru ayat yang Abang angkat tentang Yohanes 12 itu bicara tentang cukup ini udah muter-muter ini cukup, ganti pemain udah cukup. Ya, Saudara, sudah beritakan. Anda ingin memaksakan, Anda mau memaksakan Yesus palsu itu jadi Tuhan dengan membantah semua dan menerobos semua pertahanan Yesus kalau dia hanya utusan. Berucap pun Yesus bukan dari dirinya sendiri. Anda paksa biar orang-orang banyak tersesat. Ini yang Al-Quran katakan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Apa kata Quran? Saudara-saudara iblis itu ada di tengah-tengah kalian. Ada melata dengan kalian. Siapa mereka? Dia adalah orang-orang kafir. Mereka adalah pembantu-pembantu setan untuk menjerat manusia agar manusia durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Dan mereka tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Ini sudah nyata ini. Siapa yang kalian ingin bantu dengan membantah Yesus? Siapa yang kalian ingin bantu itu? Iblis.
Kalian adalah penolong-penolong iblis agar manusia tetap sesat bersama dengan kalian. No, sudah saatnya manusia Indonesia sadar bahwa kalian bukan pengikut anak Maria. Kalian adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus yang menggenapi nubuatan Yesus. Waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang.